Halo sobat bonsai, jumpa lagi dengan saya Nugroho, channel YouTube Markas Bonsai. Nah, di sini kita ada bahan sancang sahabat. Tentunya untuk bahan ini sudah tidak asing lagi ya, karena untuk bahan ini sudah sering sekali kita buat konten. Bahkan sejak masih nol ini sahabat ya. Kondisi sekarang seperti ini cukup lumayan enak dilihat dan ini terlihat sangat subur sekali ya. Namun di balik kesuburannya, untuk pohon ini terkena hama sahabat, hama kutu putih ya. Bisa kita lihat dari dekat. Nah, untuk hama kutu putih seperti ini menempel di percabangan dan perantingan ya, sangat penuh sekali sahabat. Ini kalau kita biarkan lama-lama untuk bonsai ini bisa mati ranting ya. Makanya ini nanti akan kita basmi ini nanti. Di bagian belakang juga sangat penuh ini sahabat. Nah, ini di perakaran juga penuh sekali ya untuk kutu putihnya, menempel seperti itu. Nanti bisa kita sikat dan kita insek ya. Padahal sangat subur sekali ya. Namun untuk kutu ini tetap hinggap sahabat. Untuk bahan ini kisaran 4 bulan lalu juga terkena hama kutu putih ya. Dan kita insek, kita videokan juga sahabat. Kemarin saat video kita ada 2 bahan ya. Nanti untuk yang satunya bisa kita cek juga ya. Untuk yang satunya kayaknya aman sahabat. Yang ini terkena hama kutu putih. Dari atasnya seperti ini. Keunggulan dari sancang seperti ini ya. Untuk daunnya bisa sangat kecil sekali. Nah, ini kecil-kecil sekali ya. Ini makin sering kita pruning ini untuk daun makin mengecil dan mengecil ya. Ini nanti mungkin untuk tunas-tunas yang tidak kita perlukan sekalian kita seleksi juga ya. Nah, untuk satunya ini sahabat, untuk yang ini kemarin kita videokan juga ya, kita lakukan pruning ya, mungkin kisaran sebulan lalu ya. Kondisi sekarang sudah seperti ini, banyak numbuh tunas lagi sahabat. Bahkan ini sudah sepanjang ini ya untuk tunasnya, dari sebulan lalu kita pruning. Kondisi seperti ini aman dari hama kayaknya ini. Kita lihat di bagian dalamnya ini aman dari hama ya. Kemarin saat kita insek ini barengan ya, sekitar 4 bulan lalu. Lumayan subur. Untuk daunnya terlihat hijau dan mengkilat ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya tentang medianya ya. Ini untuk media tanam saya menggunakan pasir sungai, kita campur pasir malang dan tanah di bawah pohon bambu. Untuk perbandingan pasir malangnya 2, yang lainnya 1 ya. Untuk pupuknya Dekastar. Untuk perakaran ini cukup lumayan ini sahabat. Kemarin kita videokan ya. Harusnya ini kalau sudah tahap ini untuk akar bisa kita jemur ya, agar terlihat kesantuannya sahabat. Kalau kita pendam terus seperti ini, untuk akarnya tidak bisa terbentuk karakter tua ya. Dan di sini kita hanya berbagi saja sahabat. Ini untuk Markas Bonsai juga belajar ya. Kita belajar bareng ya. Kondisinya seperti ini. Untuk tingginya hanya segini. Nah, kita lanjut ke bahan yang satunya tadi ya. Kita pruning dulu baru kita tangani kutu putihnya. Nah, untuk tunas yang ini langsung kita buang saja ya. Tentunya tidak kita gunakan ini. Ini kita untuk cabangnya sudah ada di atasnya ya. Ini juga menutupi cabang ya. Untuk teman-teman usahakan kalau buat gerak dasar untuk apa ya, gerak dari batang utama ini jangan sampai ketutup oleh percabangan ya. Contoh seperti ini, cabang pertama, cabang kedua, dan cabang ketiga ada di belakang ya. Itu jangan sampai menutupi alur dari gerak batang utama. Ini kemarin karena kita masih tahap belajar sahabat untuk bonsai ini ya. Untuk Markas Bonsai ini baru belajar bonsai mungkin di akhir 2020 ya. Jadi belum ada 3 tahun ini kita. Kemarin kita ada cabang di sini sahabat. Ini kita arahkan ke depan ya. Dan ini menutupi batang utama.
Namun ini kita siasati, kita pangkas di sini ya, dan kita arahkan ke sini. Nanti lebih bagusnya ini untuk tunasnya di sini sahabat, langsung di sini ya. Namun ini ke depan dulu baru ke sini, harusnya langsung di sini ya. Nanti kalau teman-teman baru belajar ya, ini kita sharing-sharing karena saya juga belajar sahabat. Untuk cabang kedua bisa langsung di sini ya, di samping sini. Jadi tidak menutupi alur dari batang utamanya. Karena ini kemarin kita masih belajar ya. Ini mau kita rubah juga eman sahabat, karena sudah seperti ini ya. Kalau kita rubah eman. Yang atas ini tertutup tidak masalah. Contoh seperti ini. Ini ada cabang yang ke sini ya. Untuk pecahan cabangnya ini menutupi batang utama tidak masalah. Yang penting tidak langsung cabang kita arahkan ke depan ya, menusuk mata namanya. Biasanya kalau kita terpaku dengan batang utamanya ini tidak tertutup ya. Namun kalau kita lihat dari atas ini, bagian sini cemet sahabat, kosong ya. Jadi tidak bulat namun cemet seperti itu. Mungkin teman-teman bisa mengerti ya maksud saya. Nah, untuk yang tunas-tunas di dalam juga kita buang saja. Ini kita pruning sedikit saja ya, karena kita fokusnya akan membasmi hama kutu putih. Ini kita agak sedikit pruning. Untuk tunas ini bisa kita pangkas saja ya. Ini untuk besarnya kayaknya sudah cukup, nanti bisa biar mecah di sini bisa kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini bisa kita pangkas di sini ya, biar nanti mecah sahabat. Di sini keluar anak cabang lagi ya, anak ranting ya. Ini sudah ke tahap perantingan sahabat. Untuk tunas yang di seperti ini bisa kita buang. Jadi untuk alur dari rantingnya ini terlihat ya. Untuk yang ini juga, ini kita pakai yang bawah saja. Nah, seperti ini tidak perlu kita khawatir ya. Ini yang atas kita buang, ini kita pendekkan, kita pangkas agak ke depan dulu ya. Nah, seperti ini nanti akan tumbuh anak ranting lagi ya, samping sini dan samping sini. Nanti akan rapat sendiri sahabat. Nah, yang saya maksud tadi seperti ini sahabat. Kalau kita ini terpaku ya, di sini harus terlihat semua ya. Ini bagian sini nanti akan kosong sahabat, di bagian depan ini ya. Kalau kita lihat dari atas, kita lihat dari samping juga sama sahabat. Di sini bagian sini kosong ya. Untuk yang belakang ini kita pangkas saja. Ini nanti untuk pecahnya mungkin kita gunakan ini yang ini sahabat, karena ini terlalu jauh ya untuk pecahnya. Ini nanti kita pakai di sini saja. Sementara kita agak pangkas di sini biar lebih enak kita lihatnya. Nah, untuk sancang seperti ini ya. Kalau kita los, untuk daunnya lebar-lebar seperti ini. Namun setelah kita press sangat kecil seperti ini sahabat. Ini keunggulan dari sancang ya. Daunnya bisa kecil-kecil. Untuk yang ini kita buang yang bawah saja. Untuk yang lain mungkin belum kita pas ini sahabat, karena untuk besarnya belum cukup ya. Nah, ini banyak numbuh tunas di dalam. Nanti sambil kita sikat-sikat ini juga bisa copot sendiri ya tunas-tunas seperti ini. Nah, ini usahakan jangan hanya dikasih insek sahabat ya, ini harus kita sikat sahabat, karena untuk kutu ini sudah melekat di kambium ya. Jadi kalau hanya kita insek ini biasanya tidak tuntas ya untuk kutunya ini. Jadi sebaiknya kita sikat.
Mungkin teman-teman punya bonsai kecil ya, ini bingung untuk sikatnya, ini lebih besar kadang ya. Ini kita biasanya menggunakan ini sahabat. Nah ini saya menggunakan ini ya, ini kuas lukis sahabat, kuas lukis, terus kita potong ya seperti ini. Ini kita potong, jadinya enak ini sahabat. Ini kita buat bersihkan enak. Dan ini harus kita semprot dulu ya, biar lebih mudah untuk ngilangin kutunya. Kita semprot dulu seperti ini. Kalau basah enak ya kita nyikatnya. Nah langsung kita sikat dulu. Kita sikat sampai bersih ya. Ini kalau hanya kita insek ini seperti yang ini ya, ini terkena kutu lagi, padahal yang satunya ini belum ya. Dulu yang satunya kita sikat sahabat, yang ini tidak ya, hanya kita insek saja dan tidak kita kasih insek lagi ya. Harusnya untuk insek ini kita bisa rutin ya, maksudnya rutin itu bisa seminggu sekali atau gimana gitu ya. Ini sama sekali tidak kita insek lagi sahabat, hanya sekali dulu ya, 4 bulan lalu. Makanya ini untuk kutu hinggap lagi sahabat, hinggap di jendela. Kadang ada yang benar-benar sampai masuk ke kulit ini sahabat ya, kalau kita biarkan terlalu lama. Untuk kutu ini hinggap di bonsai ini sudah wajar sahabat. Jangan dikira nanti bahannya subur terus kutu tidak mau hinggap ya. Ini tidak ngaruh ini. Untuk bahan ini subur atau tidak, ini kalau kutu ini tetap hinggap ya. Namanya juga hama. Subur atau tidak tetap diserang ini. Makanya kita speknya ini rutin ya untuk inseknya. Nah ini kita lihat sampai tebal sekali sahabat untuk kutunya ya, menumpuk di sini. Untuk bahan ini awalnya dari setekan ini sahabat. Ini kita tanam hanya dari setekan ya. Maksudnya setekat itu potongan sahabat. Kemarin ada yang nanya juga, setekan itu maksudnya apa ya? Setekan itu potongan ya, hanya sisa potongan kita tancepin dan hidup, baru kita bentuk seperti ini. Dan untuk bonsai ini bisa dibilang twin ya ini, karena ini untuk cabangnya ini sudah dominan ini ya, makanya bisa dibilang twin ya. Dan di sini nanti kita kasih mahkota. Mahkotanya ada 2 sahabat, di sini dan di sini ya. Untuk mahkota utama di sini, ini hanya mahkota semu ya. Dan ini juga sudah kita pakai pot ceper ya, namun ini kita pendam lagi sahabat. Untuk pot cepernya masih ada ini ya, kemarin waktu kita ajak jalan-jalan nih kita cabut saja ya, ini kita ikutkan ke pamlok sahabat. Nah ini sampai masuk ke bekas potongan ini ya. Di sini ada bekas potongan cabang nih sahabat. Dan ini untuk kutunya masuk ke dalam ini. Masuk ya pasti ke dalam mas. Untuk kulitnya ini agak terkelupas nggak masalah ini sahabat. Karena ini kadang ini kita kira apa ya, kulit ya. Ini ternyata ini rumahnya si kutu putih ini sahabat, menempel jadi seperti kulit ya. Ini kalau kita sikat seperti ini kadang ngelupas ya. Nah ini seperti ini ngelupas sahabat. Ini kutu sahabat, rumah kutu ya, bukan kulit ya. Ini terlihat sahabat ya. Nah seperti ini. Bonsai kecil seperti ini sahabat sulitnya. Saat kita nyikat kita sulit, apalagi kita bentuk ya. Mau ngawatin saja susah, ini sama jari kita lebih besaran jari kita. Namun kalau
jadi bisa dibilang imut ya. Dan itu tantangan buat kita ya kalau buat bonsai kecil, karena untuk bonsai kecil ini kita besarnya apa ya, kelewat sedikit saja sudah terlihat ya, terlihat kurang enak. Untuk penataan cabang juga ini kita kepanjangan sedikit saja, ini dilihat juga kurang enak ya. Makanya tantangannya di situ kalau kita buat bonsai kecil. Jangan dikira buat bonsai kecil itu mudah ya, ini malah susah ini. Nah ini sampai ngelupas ini kulitnya. Ini bukan kulit, nanti teman-teman dikiranya ini kulit ya. Ini rumah kutu ini sahabat. Kutu punya rumah juga ini, punya tempat tinggal di sini, makanya dia kalau tidak kita insek rutin ini sering kesini ya, karena ini sudah punya rumah di sini. Dan sebaiknya ini untuk bahan ini kita tunggu biar kering dulu ya. Jadi nanti untuk inseknya bisa benar-benar melekat dan meresap di kulit dan daun sahabat. Dan di sini untuk inseknya saya menggunakan ini sahabat, base feeder ya. Kemarin saya menggunakan confidor sahabat, namun habis ya, dan di toko-toko terdekat juga tidak ada, makanya ini saya menggunakan base feeder ya, awalnya confidor. Dan ini kemarin kita gunakan untuk tanaman yang ada di sawah juga bisa dibilang manjur ini sahabat, makanya saya gunakan ini ya. Dan untuk penggunaannya ini satu wadah semprotan ini ya, ini kita kasih 1 sendok sahabat. Ini cukup kita kasih 1 sendok ya. Nah ini kita kasih 1 sendok gini ya sahabat. Bisa langsung kita masukkan ke sini ya. Jangan lupa kita kocok-kocok dulu ini. Dan bisa langsung kita aplikasikan ya. Ini sampai rata sahabat. Dan sebaiknya ini mungkin nanti 5 hari lagi kita sikat lagi dan kita kasih insek lagi ya, biar kutunya ini benar-benar hilang sahabat. Nanti untuk insek teman-teman bisa menggunakan apa saja ya. Ini untuk saya sendiri hanya menggunakan ini sahabat. Mungkin teman-teman bingung untuk beli insek ya, ini di toko pertanian pasti ada sahabat, karena hama kutu putih ini juga menyerang tanaman di sawah ya. Jadi untuk inseknya sama saja. Mungkin seperti ini dulu, bisa kita lihat dari dekat dulu sahabat. Dari atasnya seperti ini ya, ini agak terlihat rapi sahabat, cuman masih ada beberapa ranting yang masih kita los itu ya, karena untuk pembesaran masih kurang. Untuk perantingannya seperti ini setelah kita tadi seleksi ya. Untuk tingginya hanya segini sahabat. Ini masuk mame ya. Untuk situ ini sudah lewat ini sahabat, jadi bisa dibilang ini mame ya. Kiranya itu dulu dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan salam bonsai.